Tim analis media 4.0 Lab 45 melakukan kajian terkait spektrum ideologi politik, baik akun figur dan akun-akun ormas. Nah, dalam kajian ini kami melakukan riset terkait ormas atau kelompok atau komunitas itu dengan metodologi pertama memetakan akun-akun influencer kelompok atau partai. Yang kedua, proses selanjutnya adalah menarik aktivitas tweet akun-akun tersebut berdasarkan rentan waktu yang kita perlukan. Selanjutnya, membentuk jagat tweet atau yang lebih dikenal dengan social network analysis. Tahap terakhir yang dilakukan adalah membersihkan akun-akun di luar klaster untuk menghindari noise atau akun-akun yang tidak terkait dengan kelompok tersebut. Yang kedua, untuk figur, kami merumuskan kata-kata kunci, keyword-keyword atau query berdasarkan nama panggilan khas figur atau akun official figur tersebut. Lalu kemudian dengan hal yang sama menarik data tweet berdasarkan kata kunci, membentuk jagat tweet, lalu kemudian mendefinisikan kelompok-kelompok atau figur berdasarkan bahasan di tiap klaster. Lalu setelah itu tahap selanjutnya kami meletakkan ormas atau figur social network mereka ke kuadran yang kalau kita baca sumbu X-nya menjelaskan spektrum ideologi politik ormas atau figur, dan sumbu Y-nya itu menjelaskan posisi dasar sikap terhadap isu yang berkaitan dengan pemerintah pada saat itu. Dalam riset ini, kajian ini, kami dari tim analis media 4.0, saya bersama Gendis akan mencoba memetakan lalu kemudian menjelaskan hasil riset kami. Silakan Pak Gendis untuk dilanjutkan pemetaan tentang spektrum ormas dan kelompok. Siap Mas. Jadi untuk yang pertama itu ada spektrum ormas dan kelompok. Di sini bisa dilihat bahwa di spektrum ini banyak sekali, ada 18 kelompok atau ormas atau partai yang besar kecilnya itu ditentukan dengan exposure pembicaraan di media sosial. Di sini ada 3 klaster terbesar. Yang pertama ada klaster pro pemerintah yang didominasi oleh narasi yang cenderung menyerang Anies Baswedan dan dengan influencer utamanya Denny Siregar serta penjelajah _ID. Lalu untuk klaster kedua adalah klaster aktivis. Di sini mereka ini lebih banyak mengangkat isu-isu Palestina, dukungan terhadap Palestina, dan isu-isu pelemahan KPK. Dengan akun utamanya ada Dandi Laksono dan Mazini _GSP. Lalu yang terakhir ada kelompok K-pop. Di sini lebih memperlihatkan aktivitas fanbase-nya. Yang menonjol di sini adalah ada Army Team ID, lalu ada Citizen Halu dan Fakta EXO _ID. Lalu untuk 3 klaster dominan yang lainnya yang cenderung kontra pemerintah ini ada kelompok terafiliasi dengan PKS, yaitu kelompok yang membangun narasi tentang beberapa kasus mega korupsi dan blunder di PANG dengan akun utamanya @hilmi28 dan malak-malakmal. Lalu klaster kedua ada kelompok terafiliasi dengan FPI MCA yang sering menyinggung kasus Harun Masiku dan kasus penangkapan Munarman dengan akun utamanya MCA Ops. Lalu yang terakhir ada klaster Demokrat yang memainkan isu korupsi bansos, blunder di Bipang, dan pelemahan KPK dengan influencer utama M. Said Didu serta Panca 66. Jadi kalau baca yang tadi itu bulat-bulatan atau klaster yang di atas itu berarti cenderung pro ke pemerintah, yang di bawah negatif terhadap kebijakan. Yang di bawah itu cenderung negatif dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Berarti kalau kita lihat di sini ada kelompok aktivis, Demokrat, Gelora, PAN, PKS, FPI, MCA, dan nanti itu cenderung mengkritisi pemerintah. Betul. Lalu untuk misalkan kita persentasekan, kita bisa lihat bahwa di kelompok pro pemerintah dan aktivis mereka sama-sama 19% untuk di bulan Mei ini, dan diikuti dengan kelompok K-pop dengan 10% ya. Lalu di sini kelompok K-pop ini untuk di bulan Mei ini jarang membicarakan isu politik dan hanya fanbase. Lalu untuk klaster 3 terbawah ada kelompok PPP, lalu Golkar dan Nasdem yang sama-sama dikit interaksinya dan hanya dibicarakan oleh orang-orangnya itu juga sedikit gitu Mas, sehingga mereka hanya mencapai 0%. Yang menarik itu klaster K-pop kan ya? Iya betul Mas. Karena ternyata menjadi salah satu klaster yang cukup besar di jagat tweet, lalu kemudian
kadang-kadang itu juga terlibat dalam isu politik. Nah, untuk konteks di bulan Mei ini, kalau kita lihat sini hanya aktivitas fanbase aja. Iya, iya Mas. Kebetulan di bulan Mei ini lagi banyak yang comeback Mas. Oh, comeback itu? Comeback itu ngeluarin lagu baru. Oke. Dan kebetulan kan ada yang BTS Meal juga deh kalau nggak salah ya Mas ya. Oh iya, betul. Kayak Sempat gitu. ramai gitu sampai kerumunannya harus dibubarkan. Betul Mas. Antrian. Jadi banyak sekali yang itu. Untuk selain K-pop, untuk isu lainnya itu, misalkan di kelompok pro pemerintah itu mereka banyak mengangkat isu-isu permintaan untuk memeriksa Anies Baswedan terkait dengan dugaan korupsi DP rumah 0% itu Mas. Lalu juga ada pemerkosaan, mereka mengangkat narasi soal pemerkosaan dan penjualan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak dari kader Gerindra gitu. Waktu itu sempat Gerindra bilang ini beda dari, bukan isu partainya gitu. Terus banyak yang protes. Lalu untuk kelompok aktivis, mereka lebih banyak mengangkat isu-isu tentang Hari Buruh kemarin pada tanggal 1 Mei itu, lalu dukungan terhadap Palestina dan kecaman terhadap Israel soal penyerangan di Masjid Al-Aqsa itu Mas. Lalu mereka juga membicarakan pelemahan KPK TWK itu, dan yang itu ada K-pop juga soal fanbasism itu. Nah, yang menarik Mas, kalau Mas lihat di list ini hampir semua klaster memainkan isu yang sama, yaitu Palestina Mas. Oh iya. Terkait dengan dukungan terhadap Palestina, solidaritas, lalu Kecaman ya terhadap kecaman Israel. Pokoknya banyak gitu Mas untuk Palestina, sama-sama mengangkat isu yang sama. Kalau misalkan di figur politik gimana Mas? Nah, untuk jagat tweet figur tampilannya hampir sama. Lalu kemudian kita melihat di sini ada 3 figur yang paling besar direspon atau di-engage oleh netizen. Yang pertama ada akun Mahfud MD yang cukup aktif merespon isu-isu terkait korupsi, terorisme, dan KKB di Papua sebagai Menko Polhukam. Dan relatif respon yang masuk yang mengengage ke akun Mahfud MD itu adalah akun-akun yang pro dan kontra pemerintah relatif seimbang. Jadi memang terjadi debat, diskusi, bahkan war di dalamnya terkait isu. Lalu kemudian ada akun Prabowo yang juga cukup besar ini di-engage terkait isu duet Prabowo dan Puan di 2024. Nah, ini isu yang hangat nih untuk Pilpres 2024. Selain itu juga yang membuat nama Prabowo kemudian betul-betul terangkat di media sosial dan media online tentunya itu karena isu 1,7 kuadriliun terkait alutsista. Itu menjadi isu yang kontroversi di tengah sempat spike dan kontroversi di tengah pandemi. Lalu ada beberapa figur yang di bulan Mei ini dikaitkan dengan elektabilitas Pilpres di 2024 itu juga karena beberapa hasil survei merilis hasil surveinya beberapa komunitas survei Pilpres 2024. Di antaranya itu Puan Maharani, lalu kemudian Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto yang dianggap menjadi kandidat-kandidat yang potensial di tahun 2024 sebagai calon presiden. Nah, yang menarik adalah akun Anies Baswedan nih. Akun yang paling aktif itu yang pertama. Yang kedua, yang paling banyak di-engage netizen di bulan Mei. Itu karena memang kalau kami lihat akun Anies Baswedan ini apapun isunya, khususnya terkait Jakarta, itu sangat aktif di media sosial. Lalu kemudian mengangkat narasi tentang tes wawasan kebangsaan ASN KPK. Ini yang memancing banyak perdebatan pro dan kontra di tengah netizen. Jadi kalau melihat kuadran ini ada 4 akun yang selalu di-engage oleh atau direspon oleh kelompok yang pro dan kontra pemerintah. Biasanya ada perang di dalamnya, ada Twitter, atau biasanya ada debat yang cukup panjang ya, dan cukup panas gitu di tengahnya. Akun-akun itu adalah Anies Baswedan, Mahfud MD, Prabowo, dan Erick Thohir. Nah, Erick Thohir juga ini menjadi perbincangan karena terkait BUMN, kemudian relawan yang masuk sebagai komisaris dan sebagainya, itu menjadi isu yang pro dan kontra. Yang menarik lainnya kami lihat di jagat tweet ini, ternyata akun-akun yang terafiliasi atau figur-figur yang terafiliasi dengan partai politik itu tidak mendapatkan engage tinggi
selama bulan Mei, malah seperti Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Ganjar, Sandiaga Uno dan AHY cenderung sangat rendah engage-nya dibandingkan tokoh yang tidak non partisan, dibandingkan tokoh-tokoh yang tidak punya background partai. Nah, jadi kalau kita melihat presentasinya, Anies Baswedan merajai nih di bulan Mei dengan 24% respon, lalu kemudian disusul Mahfud MD dan Prabowo. Sementara itu terlepas dari kontroversi ya, terlepas dari isu pro kontra yang melekat di Anies Baswedan, Mahfud dan Prabowo, tapi kalau ukurannya bukan elektabilitas tapi ukurannya ada popularitas, Anies, Mahfud dan Prabowo sudah cukup baik nih, terlepas dari pro kontra dan isu kontroversial yang melekat di mereka. Nah, akun yang paling sedikit, paling rendah di engage di bulan Mei ini adalah akun Gatot Nurmantio, Andika Perkasa dan Budi Gunawan. Itu sangat minim, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan figur atau akun-akun figur yang lain. Di sini kita melihat aktivitas dan isu yang melekat di tiap figur. Anies Baswedan seperti tadi, bahwa perbincangan utamanya adalah terkait Capres 2024 dan tes wawasan kebangsaan. Mahfud MD itu terkait korupsi, terorisme, Majelis Indonesia Timur, kemudian KKB sebagai organisasi teroris, lalu kemudian Prabowo dengan isu duet Prabowo Puan dan alutsista 1,7 kuadriliun. Kalau secara umum kita lihat isu yang dibincangkan netizen terkait figur-figur yang ada ini pada dasarnya hampir semua terkait dengan tes wawasan kebangsaan KPK atau isu tentang kelemahan KPK. Itu yang mendominasi. Yang kedua terkait terorisme dan sebagiannya lagi menyinggung tentang Palestina. Nah, saya kira itu hasil riset kita di bulan Mei terkait figur dan kelompok ormas atau partai. Sejauh ini yang kita lihat, kalau bicara tentang figur, ada Anies Baswedan, Mahfud MD dan Prabowo sebagai tiga besar. Dan kalau dalam komunitas ormas atau kelompok ada pro pemerintah, lalu ada aktivis dan K-popers itu, Mas. Itu dia, K-popers juga masuk ya. Jadi tidak menutup kemungkinan K-popers akan menjadi ladang konstituen untuk yang menarik perhatian politisi sebagai buzzer bisa jadi, atau sebagai pendukung mereka pendukung mereka di media sosial. Saya kira itu.